Wabarakatuh. Ibu-ibu di luar ada yang belum jawab salam saya. Ibu-ibu yang jawab salam saya doakan biar berangkat haji umroh, biar berangkat umroh haji. Ibu-ibu yang gak jawab salam, hati-hati suaminya nikah lagi. Jawab bunda salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairu khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ih ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi صفا كأنهم بنيان مرصوص. Al-ayah sadaqallahul adzim. Haratul mukarramun alim ulama asatidah sepuh bidin tepuh, para orang tua tokoh masyarakat, habaibin al-kiram, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-habib Ali bin Husain as-Sagaf mata'anallah biduli hayati. Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat wal afiat, panjang umur dalam barokah, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Kita senang kenapa memperingati Maulid Rasul, hadir duriyah Rasul. Maka paling tidak kita pegangan nama beliau biar dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para asatidah yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz, yang mohon maaf saya belum kenal, tetapi fa insyaallah rasa takdim, rasa takrim, mahabbah kami pada para guru yang hadir di tengah-tengah kita ini, Allah muliakan dunia akhirat. Segenap panitia yang telah capek penuh dengan keluar energinya untuk mensukseskan acara ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang ada di luar juga mudah-mudahan menjadi wanita-wanita yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saat yang teramat bahagia kini kita bersyukur kepada Allah yang bersifat Rabbul Ghafur, bahwasannya kita masih diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi nikmat itu ada 100. Yang 1% Allah turunkan ke alam dunia, Allah bagikan kepada berbagai lapisan manusia, hewan, binatang, tumbuhan, itu dibagikan ke alam dunia cuma 1%. Allah bagikan kepada Nabi Adam, Adam Semit, Adam Jordan, Adam Seno, sampai Adam tukang batu akik, ternyata cuma 1%. Sementara yang 99% Allah siapkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ayahanda, para bunda hafal semuanya. A'udzu billahi minas samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
La azidannakum, kalau bahasa santri lamnya lam taukid. Azidannya bentuk kata kerja fi'il mudhari yang mempunyai dua waktu, zaman, hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Azidanna ada nun taukid yang ditasydid, itu maknanya litahqiq, pasti. Artinya kalau al-fakir, kami, kita semuanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat yang 1%, Allah tambahkan, Allah akan tambahkan bukan hanya sekarang, besok, minggu depan, kemudian bulan depan, tahun depan, bahkan sampai ila yaumil qiyamah di dalam kubur. Wa rahmati wasi'at kulla syai', bahkan sampai nanti di alam akhirat, itu nikmat Allah akan berikan yang 99%. Kalau di alam dunia ini dahsyat luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan yang 99% di dalam surga Allah? Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, jadikan kami berdoa orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dari Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bersyukur yang teramat besar, dahsyat, luar biasa, tiada lain adalah dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad ke alam dunia ini. Kita tidak akan kenal, tidak akan paham ma'rifatullah, zat Allah, kalau tidak dikenalkan oleh baginda Rasul. Kita tidak akan paham bagaimana puasa yang khusyuk, yang khudu, yang tawadu, yang diterima oleh Allah itu sholat, kalau tidak diajarkan oleh Rasul. Kita pun tidak akan paham bagaimana puasa diterima atau tidak, puasa Ramadan yang 30 hari, kalau tidak diajarkan oleh Rasul. Zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan juga tidak akan tahu diterima atau tidak kalau tidak diajarkan oleh Rasul. Jakarta Mekah melaksanakan haji dan umroh tidak akan qabul dan mabrur kalau tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, akhbata yadiratal alami, ya ulailal judi wal karami, ya ulailal judi wal karami. Ya Rasulullah, bagaimana dosa banyak, tetapi ketika Nabi Adam melakukan dosa di dalam surga, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Kesalahan Nabi Adam satu, padahal nggak besar kalau menurut logika kita, cuma ngambil buah.
dimakan separuh oleh beliau, dimakan oleh istrinya separuh. Konsekuensinya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nabi Adam diusir ke tanah India, Siti Hawa di Jeddah 300 tahun, dahsyat luar biasa, tidak ketemu suami istri. Nabi Adam bingung, Siti Hawa bingung. Bingungnya Nabi Adam dan Siti Hawa dilukiskan oleh Allah di dalam Quran. Rabbana dhallamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minna. Ini artinya filosofi dalam hidup. Kita ini hidup kan mesti ada ujian, mesti ada namanya diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Ketika diuji Nabi Adam, dideportasi, diusir dari surga ke alam dunia, bukan minta ketemu dengan istri tercinta 300 tahun, Pak. Kira-kira Bapak kalau pisah dengan istri 300 tahun kuat enggak? Kuat enggak? Nggak kuat. Saya aja 2 hari ke Jawa Tengah, istri udah WhatsApp lagi, udah BBM terus. Luar biasa. Nabi Adam 300 tahun. Nangis Nabi Adam, nangis Siti Hawa. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dahsyat luar biasa. Di samping Nabi Adam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa maka ditalkin sapa Adam Nabiullah Adam min rabbih saking Tuhannya Nabi Adam ay Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi maka diterima tobat Nabi Adam. Di samping Nabi Adam tobat kepada Allah, istighfar, Nabi Adam di pintu surga, di langit-langit arasy ada kalimat satu paket, beliau ingat kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mikir, berarti ini namanya Muhammad orang yang istimewa, berarti namanya Muhammad orang yang spesial, namanya sejajar dengan lafzul jalalah. Maka aku memuji Nabi Adam, bahasa kita menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, bahasa kita bertawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawatan lagi mau? Ini mohon maaf nih, saya sampai jam berapa nih? Ada Habib masalahnya. Sampai jam 12, Masya Allah. Rahmat salam tercurah padamu, kasih sayang hanyalah untukmu, yang kuharap syafaat darimu ya Nabiku. Lanjut. Ku menangisku karena rindu kepada Rasul. Ku tersenyumku karena rindu kepada Rasul. Mau makan teringat padamu, teringat pada Rasul tidak. Mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu ya Nabiku. Artinya dalam gerak langkah setiap hari kita bagaimana mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi disebutkan oleh Qori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu khuluqan wa khalqan. Fisiknya cakep, akhlaknya teramat indah. Beliau adalah orang yang sukses ketika menjadi kaya. Kayanya sukses, Pak. Kan ada orang kaya, hartanya di mana-mana, depositonya berjibol, tanah luas, sawah luas, kontrakan banyak, rumah mewah, mobil mewah, tapi buat agama melalui menit mereka hese cap jahe butuh kasiran eserek mereka keken bengkene pantat kuning mereki, orang Betawi bilang. Lagi giliran buat dangdut, berani nyawer, tapi giliran buat maulid, giliran buat agama, pelitnya luar biasa. Rasulullah pernah miskin, tapi miskin beliau sukses.
Dengan miskinnya beliau ridho kepada Allah. Dengan miskin yang Allah berikan, beliau ikhlas kepada Allah, tidak menjadikan penghalang kemiskinan untuk ibadah kepada Allah. Miskin beliau sukses. Ini ada orang udah miskin, udah hitam, jelek, gak mau ibadah, jahat lagi sama tetangga. Wong mati aja itu. Mohon maaf, kenapa? Kalau kambing bisa dimanfaatkan, bulunya bisa dipakai, kulitnya bisa dipakai jaket, gesper, ataupun tas, kantong. Dagingnya disop, sop buntut, sop kaki. Kambing, kotorannya kalau 2 sendok najis, tapi kalau udah 2 ton jadi pupuk. Manusia kalau tidak ibadah sudah jahat, tidak mau ibadah, wah repot. Lebih mulia kambing. Berapa yang dimuliakan Allah? Rasulullah adalah seorang panglima perang yang sukses, pernah memimpin 300.000 pasukan perang. 300.000 pasukan perang itu kalau dijajarin dari rambutan sampai Cipulir, Blok M. Belum ada kode, belum ada sandi morse, belum ada WhatsApp, BBM, Instagram, inbox, Facebook, Twitter, Imo, WhatsApp, KakaoTalk, belum ada. Apa yang beliau menjadi komando? La ilaha Muhammadur Sami'na wa ata'na. Menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin perang yang sukses. Beliau juga adalah seorang pengusaha ekonomi yang sukses. Makanya seluruh contoh ada di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ada yang menghadiahi buku dari orang Gunung Agung. Judul bukunya The Super Leader, The Super Manager, karangan Dr. Antonio Syafi'i. Saya baca, subhanallah, Rasulullah begitu sangat luar biasa menjadi contoh. Bapak yang sukses Rasulullah, anak yang sukses Rasulullah. Mohon maaf, Nabi Isa itu tidak bisa dijadikan contoh bapak. Kenapa? Karena beliau wafat sebelum meninggal. Beliau wafat sebelum nikah. Nabi Isa alaihi salam. Maka oleh karena itu semua contoh ada di baginda Nabi besar Muhammad. Saya tidak akan terlalu bicara banyak para bapak, tetapi yang paling penting bagaimana ini sekarang maulid ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, Bu, Ibu ada, Ibu ayah, buaya. Maksud saya, ibu yang suka menghadiri majelis taklim, ibu yang suka menghadiri pengajian, ibu yang suka menghadiri maulid, rojabiah, atau apa saja kalau di situ ada taklim, fa insyaallah anaknya solih dan solihah. Amin. Bapak yang suka menghadiri pengajian, bapak yang suka menghadiri majelis ilmu, bapak yang dekat dengan para habaib, dengan para ulama, fa insyaallah anaknya solih dan solihah. Amin. Ibu bapak pengen punya anak solih solihah tidak? Bu, saya sering katakan di mana-mana, orang tua yang sukses, mohon maaf, bukan yang mewah rumahnya, bukan yang bintangnya berderet sampai di pundaknya sampai bintang 7, sampai pusingnya itu di pundak. Bukan juga yang luas tanah dan sawahnya, bukan yang banyak pom bensin dan pabriknya. Orang tua yang sukses ketika dia wafat tertancap bendera kuning di depan rumahnya, meninggalkan anak yang solih dan solehah. Ketika terbalut dengan kain kafan menghadap kiblat, sanak-saudara semua pada datang handai tolan keluarga untuk takziah dan dilawat. Anaknya 3, yang satu hafal Quran, amin. Yang satu jebolan ITB teknik permesinan tapi jago kitab kuning dan juga jago tafsir. Yang ketiga masih TK, masih SD. Ketika orang tuanya wafat, apa kata anak yang pertama yang hafal Quran? Terlisak berurai air mata. Keluar kalimat manis dari mulutnya sambil megang kaki ayahnya dan bundanya yang sudah terbalut dengan kain kafan. Apa kata anak yang soleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anak yang kedua nggak mau kalah sama abangnya, dia juga buka Quran, terlisak keluar air mata. Apa kalimatnya? Ar-Rahmanu 'allama
allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Anak yang ketiga masih TK, dia ngambil ikro, dia ejak itu ikronya nggak mau kalah sama abang-abangnya, pakai bahasa Betawi, bapak tambah lam domah lu babak lu. Ngaji juga pakai bahasa Bandung. Bagaimana bahasa Bandung ngajinya? Baca barba dia sih aja kali ya bapak sia. Tapi kan ngaji. Dalam Bukhari Muslim, satu huruf Quran pahalanya 10 ampunan dosa, 10 barokah Allah, 10 ganjaran ditinggikan derajat oleh Allah, 10 rahmat kasih sayang Allah. Itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Setiap huruf Quran, saya mau tanya, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Al-Fatihah 144 huruf. Yasin yang suka kita baca 3067 huruf. 19 huruf Bismillah. Kalau dikali 10 ampunan dosa, 10 ganjaran Allah, pahala dari Allah, ditinggikan derajat kasih sayang Allah. Itu berarti 190 ampunan dosa. Al-Fatihah 144 huruf dikali 10 ampunan Allah, 10 derajat ditinggikan oleh Allah, 10 kasih sayang Allah, berarti 1444 ampunan dosa. Yasin 36.700 huruf. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf dikhatamkan oleh anaknya. Untuk apa? Minta kepada Allah biar orang tuanya yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya. Anak solih dan anak 3, yang satu namanya Brandy, yang kedua namanya Whiskey, yang ketiga namanya Ako. Coba malam Jumat bukan ikut ke musola dibuat, malam Jumat bukan dengan para asatid baca Yasin, Marawis, Diba, Syimtudurol, Syarabul Anam, bukan, ini malah nongkrong di pinggir jalan. Yang satu pasang status di Facebooknya dengan galon, yang satu ngejawab komentar WhatsAppnya di grupnya dengan kalimat behaha, cekak, kemudian apalagi WK, wak maksudnya. Yang satu nyetel gitar sambil nyanyi, sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila beneran itu bocah. Lalu bagaimana enggak? Punya hidung cakep di tendok, punya kuping cakep di tindik, pakai baju kaos, di dalamnya penuh batik Solo cakep, tato. Anak perempuan juga nggak mau kalah, kedua habis sekolah, masya Allah, pakai baju adeknya, pakai celana adeknya, naik motor Mio, kan ngongkong motor Mio begitu, di belakang ada ustad, masya Allah. Ya namanya naik motor Mio, yang baju atas ketarik ke atas, yang celana bawah ketarik ke bawah, lah ustad di belakangnya, masya Allah. Saya lagi di lampu merah, lagi boncengin istri saya begini aja, mata saya, kata istri saya, kenapa? Lipat apaan sih? Katanya begitu. Karena saya nggak enak, kalau di depan banget, masya Allah saya saling aja itu si perempuan. Dia bilang, ya Allah itu bajunya kok begitu amat, masih lampu merah. Begitu amat, saya Pak Ustaz. Enggak, itu bajunya begitu banget. Buat Ustaz katanya barokah. Lah Ustaz juga kan punya mau. Ustaz juga punya rasa, punya mau. Artinya kalau Ustaz aja begitu, mohon maaf, apalagi yang bukan Ustaz. Di sini artinya begini Bu, punya anak tolong ditutup auratnya. 1 lembar rambut wahai ibu-ibu, 1 lembar rambut wahai neng, kelihatan oleh yang bukan muhrim, maka orang tuanya, ayah bundanya tanggung jawab nanti di akhirat. Maka ketika ibu dan bapak pengen punya anak soleh dan solihah, pertama adalah dekatkan kepada Allah, dekatkan dengan para ulama melalui jalur ulama, ngaji. Masya Allah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, alhamdulillah.
solihah tergantung dari ibunya yang solihah. Ibunya yang solihah, subhanallah, bagaimana? Pertama, taat kepada suami. Ibu mau pengajian, izin gak sama suami ibu? Izin. Mau pergi ke mall, gak izin. Mau pergi jalan-jalan ke masjid, gak izin. Dandan 2 jam. Maybelline, Revlon, Latulip, skincare, Mustika Ratu. Kadang-kadang udah habis bedaknya, nyuruh anaknya beli bedak pipa 1.500 yang saset. Buat apa? Buat jalan-jalan. Tapi giliran suaminya dapet malam Jumat, Masya Allah, bau 7 rupa, bau tarakson, bau remason, bau buyungson, bau bawang. Pakai daster udah tipis banget, malah keteknya bolong. Pakai dalaman disambung sama penitinya karangkan. Suami mau meluk dari belakang, ketusuk sama peniti, kabur suaminya. Bu, ibu pengen pahala sholat Jumat enggak? Ibu kan enggak sholat Jumat, tapi ibu bisa mendapatkan pahala sholat Jumat. Sang suami walaupun tidak sholat Jumat, hanya sholat duhur, syaratnya 2. Pertama, dandan yang cakep. Kedua, masak yang mantap. Suami pulang dari sholat Jumat tanya sama kita, mau makan dulu apa bobok dulu? Saya punya ide dan aspirasi yang membangun. Saya pikir alam ini makan dulu biar gede tenaga, baru kita tampil. Dia mana kecil? Subhanallah. Bu, ibu, mohon maaf, saya bukan vulgar nih. Ibu kan mau pergi umroh susah. Kenapa? Mahal biayanya. Ada yang murah, berapanya harus tahun depan. Mau daftar haji 20 tahun waiting list dan daftar tunggunya juga lama. Di antaranya prosesi haji dan umroh adalah ketika sedang tawaf mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad adalah pahalanya 7 juta dosa kecil hilang dalam sebuah liter. Mahal berangkat umroh, kelamaan berangkat haji, di rumah kita ada hajar aswad. Siapa? Suami kita. Mencium tangan sang suami ibu sama dengan mengkhatamkan Quran 1 kali. Ibu, mencium tangan suami kita sama dengan mengkhatamkan Quran 1 kali. Mencium pipi suami kita sama dengan mencium hajar aswad. Ibu sehabis pulang dari rumah, dari musola ini pengajian, suami kita ada di rumah, kepalanya gak apa-apa, somong dikit. Sini, kenapa? Tetap mau mencium. Suaminya gak ikut ngaji, gak ikut maulid. Dan kamu dari mana? Dari maulid. Di mana? Di musola dan siapa yang ceramah? Habib Ali sebesar nasib, besok undang lagi gua demen sama dia. Mohon maaf, bukan saya vulgar nih, bukan saya vulgar. Al-fikih itu al-fahmu, harus jelas. Mencuci celana dalam sang suami pahalanya 1000 dosa kecil hilang. Bu, mencuci celana dalam sang suami pahalanya 1000 dosa kecil hilang. Besok ukurin 14. Nanti ibu pulang dari maulid ini, suami kita ada di rumah. Bang, sini bang. Ngapain sih? Copotin. Mau di apa sih? Mau dicuci? Pikirannya kemana aja? Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada seorang manusia harus sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Suami yang sholat, suami yang soleh. Suami yang soleh bagaimana? Subhanallah, Ustaz, Mas Mudas. Punya istri, udah. Suami yang soleh apa muda? Ustaz Mudas. Ke istrinya nih, kita pengen punya anak soleh-solehah, kita pengen beli rumah baru, pengen beli mobil baru, kita minta kepada Allah. Di mana? Tahajud. Istrinya lagi ngorok. Diusaha, neng saya bangun ngantuk, sama saya juga ngantuk, ngambil air wudhu. Istrinya pakai mukena, di belakangnya sholat tahajud berjamaah. Ustaz Mudas kan fasih Qur'annya. Soleh sunatan tahajud di rakatain Ustaz Mudas. Ustaz Mudas hafalannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا
hamida Rabbana lakal hamd. At-tahiyat berdua, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Ustaz Mundas akan melihat ketika ke kanan, siapa istri kita cantiknya luar biasa. Cantiknya bukan kuning langsat tapi berhati bangsa, tetapi akhlaknya sholihah istri kita. Istri kita akan melihat kita, suaminya ngimamin sholat tahajud di rumah, akan melihat suami kita ganteng-ganteng luar biasa, bukan ganteng-ganteng serigala. Kenapa? Karena akhlaknya memimpin rumah tangga dahsyat berdasarkan baginda Rasulullah Muhammad. Terima enggak? Suami pulang ke rumah jam 1, kerjaannya cuma mancing aja begini. Ada juga kerjaannya cuma catur. Pulang ke rumah agak miring begini oleh. Mana? Enggak ada air sih. Saya biasanya kalau ceramah ada airnya, Ustaz. Subhanallah, mabuk luar biasa, istrinya sampai pusing. Kenapa? Suaminya mabuk mulu kerjaannya, sampai nyanyi istrinya. Aduh pusing bang, aduh pusing, pusing 7 keliling rumah tangga, laka senenge sampai aneh. Mabok baik. Mohon maaf, jangan harap anak solih-solihah kalau makanan haram, minuman haram. Rasulullah. Nah, terakhir, Indonesia terdiri dari 18.000 pulau. Ada 3.000 pulau yang belum diberi nama, termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, sama Kampung Pulau. Dari Sabang sampai Merauke tidak akan bisa yang namanya adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan kalau umat Islam tidak bersatu, seluruh elemen bangsa tidak bersatu, TNI Polri tidak bersatu. Sekarang lihat dan ingat, Indonesia yang begitu sangat luas dan kaya raya ini diapit oleh 2 negara besar. Di sebelah timur ada Cina, di sebelah barat ada Australia. Cina penduduknya 2 miliar, di sebelah barat Australia adalah anggota sekutu Amerika. Tidak mau anak muda Indonesia mercusuar. Cina tidak mau anak muda Indonesia ini bangkit. Dihabisin anak muda kita dengan narkoba, dihabisin anak muda kita dengan prisek, pergaulan bebas, dilatih dengan gadget, laptop, semuanya hanya berdasarkan handphone. Lalai terhadap agama. Bapak kan di sini senang dengan Liga Spanyol, betul? Saya bukan mau bicara Liga Spanyol, tetapi saya mau bicara Islam pernah hadir di Spanyol selama 800 tahun, 8 abad. Apa yang terjadi ketika perpolitikan kalah, maka yang menjadi presiden adalah non-muslim. Apa yang terjadi? Kebijakannya luar biasa kepada penduduk negerinya. Apa yang terjadi? Masjid jadi gereja, musola jadi museum. Kenapa? Karena anak didiknya, anak keturunannya, anak cucunya jauh dari Islam, jauh dari ulama, bahkan memusuhi Islam. Mudah-mudahan putra-putri kita nih, saya senang, sayangku, kalian ikut sekarang maulidan. Orang tua kalian ketika nanti wafat, tolong ini harus dilanjutkan maulid ini. Amin. Ya Rabbal. Tahun 90 ada negara Bosnia Herzegovina, kita masih ingat. Toleransinya kebablasan. Ketika musim lebaran, non muslim pada datang ke umat Islam. Ketika orang lain juga sedang dalam hari raya besarnya, orang Islam datang ke tempat ibadahnya. Enak. Toleransi kebablasan. Akhirnya ketika pemilihan presiden, yang menjadi presiden ketika itu di Bosnia adalah non-muslim. Kebijakannya 3 bagi penduduk asli, warganya, rakyatnya. Apa? Pertama, pindah agama. Kalau tidak mau pindah agama, yang kedua adalah diusir dari negaranya sendiri, dari tanah airnya sendiri. Mau pergi ke laut dimakan ikan paus, mau pergi ke hutan silakan dimakan macan, kelaparan tidak jadi masalah. Yang ketiga, dibunuh. 100.000 muslim di Bosnia dibantai. Bahkan ibu-ibu yang sedang hamil disodet perutnya, diambil janinnya, dipakai makan tentara-tentaranya Rusia. Bu, fakta sejarah nih yang anyar, yang paling anyar, Rohingya, muslim minoritas, habis oleh siapa? Oleh penguasa yang dolim, yang bukan muslim. Ibu, Bu, saya bukan orang partai, tapi Pak, insya Allah saya ikut Habib Ali. Apa artinya? Seorang pendeta di Jakarta terkenal, namanya Pendeta Timotius.
Dia menyerukan ke seluruh umatnya, Jakarta ini harus dipimpin oleh anak Tuhan. Benar dia bicara? Belum, saya belum titik. Benar dia bicara. Shimon Peres, penguasa Yahudi Israel, menyatakan dalam seluruh stasiun televisinya bahwa dunia harus dikuasai oleh orang Yahudi. Benar Shimon Peres? Belum titik saya ngomong. Di Hindu, gubernurnya adalah Imade Mangku Pastike, Bapak Made Mangku Pastike, seorang Hindu juga. Benar, karena komunitasnya adalah orang Hindu. Tapi kita sebagai orang Islam harus punya garis jelas siapa yang kita pilih. Siapa yang kita pilih? Dahsyat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Elamnya kalau kata Habib Ali itu elamnya elam nahi. An-nahyu al-aslu yufidu litahrim. Elamnya itu mengandung keharuman. Artinya ayat puasa, di ayat puasa kan hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat memilih pemimpin, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, artinya apa? Melaksanakan sholat wajib, melaksanakan puasa perintah Quran wajib, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, berangkat haji umroh wajib bagi yang mampu. Artinya memilih pemimpin pun sama redaksinya, ya ayyuhalladzina amanu, sama wajibnya dengan sholat, sama wajibnya dengan puasa, sama wajibnya dengan haji dan umroh kalau mampu. Memilih pemimpin yang muslim. Bu, tanggung jawab di akhirat. Anak-anak kita kasihan. Kalau kita insya Allah kuat tauhidnya, anak-anak kita dihabisi dengan narkoba, dihabisi dengan prinsip pergaulan bebas. Kalau bukan kita siapa lagi? Ini Indonesia baru 71 tahun merdeka, Spanyol 800 tahun, dahsyat luar biasa. Pertanyaannya, Nabi Adam itu diberikan usia oleh Allah 1050 tahun, Siti Hawa 950 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, sama dengan jumlah huruf surat An-Nuh. Inna arsalnaka Nuhan, itu jumlah hurufnya 950 huruf. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Musa 125 tahun, baginda Nabi besar Muhammad 63. Saya baca dalam sebuah sejarah para sahabat Rasulullah yang terdekat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq usianya 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Ali karamallahu wajah 63 tahun, Sayyidina Utsman bin Affan ridwanullah ta'ala anhum ajma'in 63 tahun. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun saja, lebih dari itu ada, tapi tidak banyak. Sekarang saya diberikan usia nikmat oleh Allah 40 tahun, berarti tinggal 23 tahun lagi. Bapak sekarang yang 50 berarti tinggal 13 tahun lagi. Bapak yang usianya 60 tinggal 3 tahun lagi. Kalau ada pada malam hari ini usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Hari-hari 1 hari lagi tuh. Tapi orang Betawi bilang umur itu laksana pohon kelapa, yang tua jatuh, yang cengkir jatuh, yang muda juga jatuh. Kenapa? Tidak pandang bulu. Kalau kata orang Jawa, kalau kata orang Jogja, presiden pasti leren, gubernur pasti mundur, wali kota pasti tiada, menteri pasti berhenti, polisi pasti suksesi, tentara mohon maaf sementara. Terus lurah kenapa ya? Camat calon, RT RW pasti ente, kiai haji dipanggil ilahi. Tidak ada yang abadi, nobody forever in the world. Keren sekali-kali. Bebas aku. Artinya, Bunda, maulid bisa sukses, anak kita dekatkan dengan habaib, dengan ulama. Maulid bisa sukses, anak kita solih dan solihah. Tapi kalau maulid hanya berulang begitu saja, hanya mohon maaf acara ritual saja, tanpa ada dasar, tanpa ada makna, subhanallah. Memang insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah dengan ucapan kalimat sholawat, tapi harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua yang sukses meninggalkan anak solih dan soleh. Assalamualaikum.